Yang pertama-tama tentunya marilah kita sama-sama panjatkan bersyukur atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah sholat zuhur berjamaah dan juga mengawali buat rekan-rekan yang pada hari ini Shaum Ramadan, tentunya yang hari yang pertama, ya kalau saya yang kedua. Mudah-mudahan amalan ibadah kita senantiasa diberikan kekuatan dan kelancaran, dan tentunya bisa menjadikan kita, mengantarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Allahumma Amin ya Allah. tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya sampai pada sekalian yang senantiasa mengikuti jejak ajarannya hingga yaumul qiyamah. Allahumma amin. Amin ya. Hadirin hari jalan sholat zuhur rahimakumullah, pada kutub kali ini tentunya tidak bosan-bosannya di awal Ramadan ayat yang sering dibacakan pastinya Al-Baqarah ayat 43. Terkait dengan ayat ini, mari kita sama-sama telusuri apa sih makna daripada Ramadan. Tentunya ada 3 hal yang harus kita sama-sama pahami di sini. Pertama, bahwa Ramadan adalah bulan dalam rangka peningkatan keimanan atau pembaharuan iman. Karena mungkin selama 11 bulan yang lalu ataupun bulan-bulan yang lalu kita mengalami penurunan iman. Karena nama iman al-yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Diharapkan Ramadan ini adalah bulan peningkatan keimanan, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadi disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa diwajibkan atas kalian saum ataupun puasa Ramadan sebagaimana kaum-kaum yang sebelumnya diwajibkan untuk berpuasa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya takwa ini adalah satu kunci bahwa keimanan berbuah pada ketakwaan adalah bagaimana kita meyakini dan tentunya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita pada bulan Ramadan berpuasa, kita diharamkan untuk makan makanan yang jelas-jelas halal. Makan, minum itu sudah dihalalkan, tapi di Ramadan kita dilarang, bahkan diharamkan untuk makan, minum ataupun sesuatu yang halal. Artinya kepatuhan kita diuji seberapa jauh, karena kita mampu meninggalkan sesuatu yang tentunya sudah dihalalkan, justru kita tinggalkan. Ini salah satu bukti. Ya, tentunya di hari berikutnya hal-hal yang haram pasti harus kita tinggalkan. Yang halal pun hari ini kita tinggalkan, seperti itu. Ini salah kunci kenapa Ramadan ini momentum untuk perbaikan keimanan kita. Semakin yakin, semakin percaya akan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya. Itu yang pertama, komitmen untuk memperbaiki keimanan kita, sehingga bulan ini bulan peningkatan keimanan. Yang kedua, Ramadan juga punya nilai peningkatan hubungan kita dengan Al-Quran, karena di Ramadan diturunkannya Al-Quran. Mungkin yang saat ini kita masih tidak berhubungan dengan Al-Quran, tidak sering baca Al-Quran, tidak memahami baca Al-Qurannya, diharapkan di Ramadan ini semakin meningkat. Dengan mungkin sekarang banyak tadarus Al-Quran, perbaiki, mungkin kajian-kajian diikuti, tafsir-tafsir kita baca bersama-sama. Harapannya adalah kita semakin tahu tentang fungsi Al-Quran sebagai hudal linas, sebagai petunjuk untuk kita semua, petunjuk untuk kehidupan manusia. Barang siapa yang Al-Quran sebagai petunjuk, maka otomatis hidupnya akan terarah, tersinari oleh nur ilahi, sehingga kita akan bisa melihat, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, karena mengacu pada sumber pedoman hidup manusia, yaitu Al-Quran. Itu salah satu kuncinya, bahwa Ramadan sebagai upaya perbaikan hubungan kita dengan Al-Quran. Tidak sekedar yang dibaca, tidak sekedar hanya dihafal, tapi bagaimana dikandungan isinya dimaknai dan dilafalnya dan diamalkan dalam kehidupan
Yang ketiga, Ramadan momen untuk punya peningkatan rasa empati, simpati kepada sama manusia. Karena di sini kita bisa merasakan bagaimana orang yang kelaparan, bagaimana orang yang tidak merasakan makan saat ini. Kita bisa merasakan dengan puasa laparnya bagaimana. Ya. Tentunya ingin bagaimana kita diasah rasa empati kita, kepedulian kita kepada sama kita, saudara kita yang mengalami kekurangan, yang mungkin kalau kita mau makan bingung mau makan apa karena kebanyakan uang, tapi mereka buru-buru memikirkan apa yang akan dimakan. Tapi kita di Ramadan ini kita bisa merasakan punya kita punya rasa empati, peduli kepada sama. Itu salah satu 3 hal yang harus kita benahi, kita sikapi dalam Ramadan ini. 1, peningkatan imanan. 2, meningkatkan hubungan dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah bagaimana kita punya empati, peduli kepada sama, sehingga kita tidak menjadi orang yang pelit, kikir. Manakala ada tetangga, saudara kita yang mengalami kesusahan, kita bantu. Karena bagaimana kita bisa merasakan sekarang kondisi laparnya mereka yang tidak punya untuk sesuap nasi. Sementara kita masih ada, kalaupun kita puasa pagi dari mulai imsak sampai ke maghrib, kita masih mampu untuk menahan lapar, tapi kita masih punya harapan untuk makan karena ada yang kita siapkan. Jadi bagi mereka apa yang akan dimakannya, karena untuk belinya pun tidak ada. Nah, itu salah satu mungkin beberapa hal, 3 hal yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf, ini mungkin awal ya kegiatan yang dilaksanakan di DKI Asifak ini. Mudah-mudahan nanti bisa diikuti dengan jadwal daripada rekan-rekan untuk kultum atau kuliah 7 menit ataupun apa bentuknya, sampaikan 1 ayat, belajar untuk menyampaikan kebaikan. Insya Allah kita tidak ada yang sempurna. Apapun yang sampaikan sebenarnya bukan untuk diri teman-teman, tapi bagaimana kebaikan diri pribadi saya. Kalaupun ada manfaatnya itu untuk kebaikan saya, untuk yang bisa dirasakan atau diambil manfaatnya oleh Bapak sekalian. Itu yang mungkin dapat sampaikan untuk pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang sesuai atau ada kesalahan, mau dimaafkan. Mudah-mudahan amal ibadah saum kita bisa lancar, sempurna, tidak ada yang rusak karena suatu hal yang membatalkan dan merusak daripada saum kita. Karena sekuat-kuatnya bahwa amalan ibadah saum inilah ibadah yang langsung berhubungan dengan pahalanya Allah. Karena kita bisa mengatakan puasa di hadapan orang, tidak makan, tidak minum, tapi mungkin terjadi di belakang kita bisa makan sepuas-puasnya. Tapi hanya Allah dan diri kita yang tahu. Sehingga itu ibadah yang langsung Allah yang memberikan pahalanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbi fir jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.